نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lagi ke kajian kita dari kitab Ahadits Al-Akhlaq. Itu hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akhlak yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala. Setelah di pekan yang sebelum-sebelumnya kita membahas tentang masalah orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, maka di kajian kali ini adalah orang yang dekat dengan kita juga, tapi tidak memiliki hubungan darah dengan kita. Itu adalah al-jar atau al-jiran, yaitu adalah tetangga. Sesuai dengan judul kajian kita kali ini adalah hidup bertetangga. Jadi kita akan berbicara di sini tentang hak-hak tetangga. Itu orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Orang-orang yang tinggal di sekitar kita, terkadang mereka memiliki hubungan kekerabatan atau darah dengan kita, terkadang juga tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita dari segi posisi atau lokasi. Karena rumah kita berdampingan dengan mereka. Nah, Syekh sebutkan di sini, Inna hadhihi syari'al mubarakah ja'at bimakarimil akhlaq wa rafi'il adab. Bahwasanya syariah yang penuh dengan keberkahan ini datang dengan akhlak-akhlak yang baik dan juga adab-adab yang sangat tinggi. Wa jamilul muamalat, dan juga pergaulan yang benar-benar indah. Wa mimma yadullu ala kamaliha wa syumuliha wa azamatiha wa tanawuliha likullil jawanib wal masalih wal huquq. Di antara bentuk bagaimana indahnya adab yang diajarkan Islam ini, lihat bagaimana Islam ini berusaha untuk mencakup kebaikan atau mengambil kebaikan dari semua sisi. Falillahil hamd ala man wa tafaddal. Maka kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan juga keutamaan dari Allah. Karena syariat yang mulia ini, ikhwah, itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Diutusnya Rasul untuk mengajarkan kepada kita Islam, ajaran-ajaran Islam yang indah, itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Walaqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Dan Allah telah memberikan kenikmatan bagi orang-orang mukmin ketika mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Nah, jadi ada seorang rasul mengajarkan Islam, mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala merupakan sebuah kenikmatan. Bandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Islam, tidak mengenal indahnya ajaran Islam. Bagaimana mereka itu menjadi savages, jadi orang-orang yang liar, nggak punya aturan sama sekali. Menghalalkan semuanya, kemudian mengharamkan hal-hal yang halal. Dia tempuh semuanya untuk mencapai hal-hal dunia, dia terobos semua jenis kekejian, kezoliman, dan lain-lain. Nah, indahnya Islam mengatur itu semua. Nah, seperti disebutkan berkali-kali, Islam tidaklah memerintahkan sesuatu, kecuali sesuatu itu pasti adalah kebaikan. Atau kebaikan yang terbaik. Dan tidaklah melarang sesuatu, kecuali itu adalah sebuah keburukan, atau memang dominannya adalah keburukan. Ini adalah indahnya Islam. Dan kata Syekh di sini, wa min hadhil adabil karimah, di antara adab-adab yang mulia dan juga akhlak-akhlak yang baik yang diajarkan oleh syariat ini adalah untuk memperhatikan hak-haknya tetangga. Kata Syekh, wa ma adrak kamal jar, yaitu siapa sih tetangga itu? Dzalikal ladzi sharat daruhu qaribah min darik. Mereka adalah orang-orang yang rumahnya dekat dengan rumahmu. Wa maskanuhu mujawiran limaskanik. Tempat tinggalnya dekat dengan tempat tinggalmu. Walaka bihi liqa'at muta'addidat tarahu ayra.
dan kamu itu sering banget bertemu dengan dia, dia pun bertemu denganmu, kamu melihat dia, dia pun melihat kamu. Itu yang namanya tetangga. Lalu beliau menukilkan sebuah ayat dari surat An-Nisa di ayat ke-36. Ayat ini turun, ya ikhwah, ketika ada salah seorang namanya Kardam ibn Zaid. Kardam ibn Zaid ini melihat beberapa orang Ansor sering bersedekah, sering berikan bantuan dengan harta mereka. Kemudian Kardam ini tujuannya baik, dia memberikan nasihat kepada orang-orang Ansor. Dia bilang, hati-hatilah atau jangan terburu-buru kalian dalam memberikan sedekah. Karena dikhawatirkan nanti kalian menjadi orang fakir karena keterburu-buruan kalian. Nah, dikarenakan perkataan dari Kardam ini, turunlah ayat di surat An-Nisa ayat ke-36. Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, wabidhil qurba, wal yatama, wal masakini, wal jari dhil qurba, wal jari al junubi, wasahibi bil jambi, wabnis sabili, wa ma malakat aimanukum. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan karib kerabatmu, dan anak-anak yatim, kemudian pada orang-orang miskin, lalu pada tetanggamu yang dekat, dan juga tetanggamu yang jauh. Wasahibu bil jambi, lalu sahabat-sahabatmu, wabnus sabil, wa ma malakat aimanukum, dan juga hamba sahaya kalian. Ini perintah dari Allah untuk berbuat kebaikan, dan termasuk di dalamnya yang Allah Ta'ala sebutkan adalah berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh. Lalu Syekh menyebutkan, beliau berkata, وَهَذَا الْحَقَّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْجَارِ سَبَبُهُ تَجَاوُرِ الْبُيُوتِ. Sebab dari Allah memberikan hak bagi para tetangga adalah karena rumahnya kita sama rumah mereka itu bersebelahan atau berdekatan. Wadawamut talaqi, dan kita tuh sering ketemu sama dia dan sering ngelihat dia. Bihaitsu tatakarrar yaumiyah, dan terkadang itu bertemu dalam sehari-hari, yaitu sering ketemu sama mereka. Bi khilafi ghairihi, tidak seperti orang-orang lain yang kadang kamu ketemu, kadang tidak. Bahkan terkadang ketemu sekarang, nanti ketemu lagi tahun depan. Wa aidan qad tahtaju ilaihi aw yahtaj ilaika. Dan juga kadang kamu itu butuh sama mereka, itu sama tetangga, dan mereka pun kadang butuh sama dirimu. Makanya Allah menerapkan hak-hak ini, yaitu hak-hak tetangga. Lalu Syekh menukilkan hadis yang pertama berkaitan tentang masalah tetangga. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baiknya tetangga adalah orang yang berbuat baik dengan tetangganya. Nah, di hadis ini, ikhwah, Nabi SAW menyebutkan yang pertama, yaitu orang-orang para sahabat kita. Orang-orang yang memiliki kedekatan batin sama kita. Sahabat tuh nggak punya kedekatan darah sama kita, tapi punya kedekatan batin. Kita sering nyambung sama mereka. Nabi menyebutkan orang yang paling baik sama tetangganya, atau sahabat yang terbaik, adalah sahabat yang paling baik kepada teman-temannya. Sahabat yang paling baik kepada teman-temannya. Itu yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Seperti apa sih? Di antaranya itu sahabat yang baik kepada sahabat-sahabatnya, yaitu bersama sahabatnya, mau di saat senang atau di saat sulit. Lalu membantu mereka dengan segala yang dia punya. Entah itu dengan tenaganya, atau dengan waktunya, atau dengan hartanya. Kemudian juga terkadang membuktikan kesetiaan kita terhadap sahabat kita, yaitu dengan memberikan piutang kepada mereka. Nah, memberikan piutang kepada mereka. Kadang mereka dalam kesulitan, maka kita bantu. Nggak ada masalah. Kalau kita memang nggak bisa kasih, maka kita pinjamkan uang. Nah, itu menunjukkan kita itu sahabat yang baik. Kemudian juga
Nah, sebaliknya, menunjukkan sahabat yang baik itu menunaikan hutang. Nah, kadang kita menunjukkan sahabat yang baik, kita memberikan hutang, dia pun menunjukkan dia itu sahabat yang baik dengan apa? Dengan menunaikan hutangnya. Bukan yang namanya sahabat, nah minjem kemudian pura-pura amnesia, pura-pura lupa. Nah, pura-pura lupa dia akhirnya. Dia nggak tahu dia kapan, kan sering terkenal kan namanya orang itu ketika mau minjem, dia jadi kucing luar biasa, setia sama kita, minta lembut, pas ditagih jadi macan. Dia yang lebih galak daripada yang nagih. Nah, ini bukan sahabat yang baik. Kemudian ada pun tetangga yang baik. Nah, tetangga yang baik di sini inti dari pembahasan kita. Tetangga yang baik adalah tetangga yang paling terbaik muamalahnya atau pergaulannya dengan tetangga-tetangga yang lain. Disebutkan oleh Syekh, tetangga yang terbaik kata Syekh, itu tetangga yang tetap berbuat baik dengan tetangga yang lain walaupun dia itu dijahati sama tetangga-tetangganya. Itu adalah orang yang terbaik, tetangga yang terbaik, yang paling dicintai di sisi Allah Ta'ala. Beda kalau orang memiliki tetangga-tetangga yang baik, lalu dia ikut menjadi baik. Ini bagus. Tapi yang terbaik lagi adalah ketika orang-orang sekitarnya itu nggak baik, jahat sama dia, atau nggak peduli sama dia misalkan, tapi dia tetap peduli. Menunjukkan bagaimana perhatiannya kepada tetangga-tetangganya. Lalu Syekh menyebutkan juga di sini, hendaklah seorang itu ketika berbuat baik kepada tetangga, dia niatkan untuk mentaati Allah Ta'ala. Karena berbuat baik kepada tetangga itu ketaatan kepada Allah. Sebagaimana dulu kita jelaskan di bab berbakti kepada kedua orang tua, bakti kita kepada mereka, sebab yang pertama bukan balas budi, tapi adalah apa? Menjalankan ketaatan atau perintah Allah Ta'ala. Begitu pula di sini, kita berbuat baik kepada tetangga bukan karena mereka berbuat baik kepada kita. Bukan karena mereka itu orang-orang yang suka memberikan kita hadiah, suka senyum sama kita. Tidak. Itu sebab-sebab yang selanjutnya. Tapi sebab yang pertama adalah taatullah, yaitu taat kepada Allah Ta'ala. Lalu Syekh juga menyebutkan, wafihi tanbih. Di hadis ini, itu hadis tentang sebaik-baiknya tetangga adalah orang yang paling baik kepada tetangganya, kata Syekh. Di sini ada peringatan di hadis ini tentang pentingnya seorang muslim untuk belajar apa itu hak-haknya tetangga yang diajarkan di dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Supaya dia menjadi tetangga yang baik, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan maksud dia itu sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah, maksudnya dia itu dicintai Allah. Nah, kita nggak perlu berbicara. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, orang kalau sudah dicintai oleh Allah, maka Allah yu'inuhu wa yansuruhu. Allah akan menolong dia, Allah akan membantu dia, memberikan jalan keluar bagi dia, karena itu adalah salah satu bentuk ketakwaan. Kita kan tahu, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Maka di antara bentuk ketakwaan adalah berbuat baik kepada tetangga. Ini hal yang sering diremehkan atau nggak diperhatikan sama orang banyak. Tetangga seakan-akan cuma menjadi benda lain yang ada di sekitar rumah kita. Nah, ini sebuah kesalahan. Mereka juga adalah orang-orang, mereka punya keluarga, mereka punya perasaan, mereka punya harga diri. Maka dari itu kita harus menjaga hal-hal itu. Kita membantu mereka. Terkadang mereka butuh bantuan, terkadang kita butuh bantuan dari mereka. Lalu Syekh menyebutkan di sini, khairuhum lijarihi. Orang yang terbaik kepada tetangganya. Di sini kata Syekh, mencakup semua pintu kebaikan. Dan itu banyak sekali kata Syekh. Seperti apa kata Syekh? Kal mubadarah bis salam. Bersegera dalam memberikan salam. Itu jangan dia duluan, tapi bersegera. Kemudian watalaqatil wajhi. Wajahnya yang enak dilihat gitu loh. Senyum ke dia atau paling enggak mukanya itu enak kalau dilihat. Beda dengan orang yang mukanya mesem. Nah, kita lihat aja enggak enak melihat dia. Kita langsung buang muka, enggak enak soalnya. Nah, kepada tetangga kata Syekh, talaqatul wajh.
yaitu wajahnya yang berseri, yang riang. Walaupun punya masalah, masalah itu ya masalah kita, jangan ditularkan kepada orang lain. Kemudian juga wa husnil muqabalah, ketika bergaul, ketika ketemu, ya yang baik. Wa tibil muasyarah, lalu dalam hidup bermasyarakat itu pun yang baik. Wasilah bit ta'am, menyambung hubungan dengan makanan, kata Syekh. Wal hadiyah, begitu juga dengan hadiah. Lalu dengan ziarah, itu dengan saling berkunjung. Dia berkunjung ke kita berkunjung ke dia. Wasu'al, dan juga bertanya. Bertanya apa keadaannya sekarang, apalagi di saat-saat pandemi ini. Tanya kepada mereka, bagaimana kabar mereka, dan lain-lain. Sekedar basa-basi. Basa-basi itu hal yang penting dalam Islam. Dan memang dianggap dalam Islam ada yang namanya Islam namanya basa-basi. Itu hal yang penting. Orang tuh jangan serius mulu, jangan galak mulu. Basa-basi itu ada. Nabi SAW pun terkadang basa-basi. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika melihat seorang anak. Apa kata Nabi SAW? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair, yaitu burung kecil yang dia miliki. Ini namanya apa? Seakan-akan seperti basa-basi, sekedar negur-negur begitu aja. Tapi di situ memang ada manfaatnya. Nah, di situ ada manfaatnya. Sekedar, maka itu kalau kita ketemu sama orang, sekedar assalamualaikum, tanya kabarnya dia, walaupun basa-basi, ini bisa bermanfaat. Lalu ikhwata rahimani warahmatullah. Syekh menyebutkan hadis yang kedua berkaitan tentang masalah tetangga. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang termasuk kebahagiaan, kata Nabi SAW. Al-mar'atu salihah, yang pertama adalah wanita yang solehah, itu istri yang solehah. Yang kedua, wal maskan al-wasi', rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus soleh, tetangga yang baik. Yang keempat, wal markab al-hani, dan kendaraan yang enak, yang nyaman. Ya ikhwah, istri yang solehah, dia itu bakal taat sama antum. Kemudian, kalau antum marah, dia bakal diem. Lalu juga, dia kalau antum pergi, dia bakal menjaga kehormatannya. Dia nggak bakal mengumbar kemana-mana. Apalagi seakan-akan dia itu di Instagramnya itu menjual diri, seakan-akan tanda kutip. Dia posting selfie-selfie-nya dia perlihatkan kepada yang lain. Dia negor ikhwan ini, negor ikhwan itu. Nah ini kan nggak baik namanya, apalagi dia sudah beristri atau sudah bersuami. Maka ini hal yang nggak baik. Lalu juga istri yang baik, yastru aib zauj, dia akan menutup aibnya suami. Dan lain-lain, di sini bukan pembahasannya. Intinya, almar'ah solehah atau istri yang soleha, dan begitu juga termasuk di sini suami yang soleh, itu termasuk kebahagiaan, kenikmatan dunia yang besar. Lalu juga yang Nabi sebutkan, yaitu rumah yang luas. Ya, akhi, rumah yang luas. Wa ma'adraka ma rumah yang luas. Siapa yang nggak suka rumah yang luas? Antum bisa nyantai di situ, bisa tenang di situ, dan juga yang paling penting kalau punya rumah yang luas, antum bisa manfaatkan buat hal-hal yang bermanfaat. Nah, baik buat manfaat dunia atau buat manfaat akhirat. Orang punya rumah luas, antum perhatikan dia punya tempat olahraga. Dia punya tempat untuk bercocok tanam, punya tempat untuk nyantai. Pagi-pagi dia ngelihat halamannya misalkan sambil dia ngopi, senderan misalkan, sambil nyantai, dia sambil baca Al-Qur'an depan kolamnya misalkan, dan lain-lain. Dia tenang, nyantai di situ. Atau dia bisa pergunakan rumah tersebut untuk kenikmatan akhirat. Apa contohnya? Dia bisa mengadakan kajian di situ. Bisa ngundang orang-orang, dia bikin kajian di rumahnya. Karena rumahnya luas. Dan ini banyak sekali, alhamdulillah, banyak ikhwan-ikhwan kita yang mereka itu rumahnya luas, dia bisa ngundang orang untuk bikin kajian di rumahnya. Nah, dulu juga di daerah Polonia dulu. Daerah Polonia di Otista, dulu Ustadz Yazid Jawas, hafizahullah ta'ala, beliau ngisi kajian, dulu ingat, setiap Selasa malam. Habis Isya, beliau ngisi di rumah orang. Di rumah salah seorang muslimin. Rumahnya besar, dan itu usbu'iyan atau tiap minggu ngadain kajian di situ.
Dan itu cuma salah satu contoh, dan contoh yang lain banyak. Ini kan manfaat buat orang, buat dia dan juga buat orang lain. Nah, atau, nah ini juga dilakukan oleh sebagian orang, dia bisa ketika ada ustadz, kalau ada temennya yang butuh, bisa tinggal di rumah dia. Nah, dia bisa membantu di situ. Nah, ini intinya kenikmatan orang yang punya rumah rumah besar. Lalu inti dari pembahasan di sini yang Nabi sebutkan, wal jarus soleh, yaitu tetangga yang baik, tetangga yang soleh. Tetangga yang baik ya ikhwah, dia itu bakal sering ngasih hadiah ke antum, bakal ngajak antum. Kalau dia ada acara masyarakat misalkan, ada gotong royong misalkan, atau dia ke masjid misalkan, dia ngajak antum. Dia bakal jadi teman ngobrol, enak. Kemudian dia bakal menjaga antum. Makanya ada sebuah perkataan, CCTV yang terbaik itu apa? Tetangga yang baik. Itu CCTV yang terbaik. Kenapa? Dia seakan-akan jaga antum, jaga rumah antum. Dia tiap hari ada dekat rumah antum, dia seakan-akan ngeliatin. Lebih baik daripada CCTV. Dia menjaga, ini seorang tetangga yang baik. Dia menjaga harta antum. Kalau ada orang datang ke rumah antum, dia tanya ini siapa? Manggil-manggil antum, apalagi sekarang zaman Gojek kan, paket kan gitu kan, Gojek kan. Nah, tetangga antum bantuin. Oh, ini orangnya lagi keluar. Udah nggak apa-apa di sini saya yang ambilkan misalkan, dan lain-lain. Ini tetangga yang baik namanya. Dan juga ikhwah, di antara keuntungan punya tetangga yang baik, dia itu atau mereka itu yasbirun alaik. Mereka itu sabar, bisa sabar dengan gangguan antum. Itu tetangga yang baik. Namanya kita kan manusia. Kita sering berbuat kesalahan. Nah, kadang kita malam-malam berisik misalkan. Apalagi kadang punya anak misalkan, anak kita nangis misalkan masih bayi, anak kita nangis. Atau sama Allah misalkan ada terjadi cekcok kata misalkan antara suami sama istri misalkan. Atau masalah-masalah yang kita lagi mau jalan keluar malam-malam, mobil kita berisik, motor berisik misalkan, dan lain-lain. Atau subuh-subuh mau goes misalkan. Nah, teman-teman udah datang ke rumah, ayo jalan, mau goes. Subuh-subuh, gangguin orang akhirnya. Nah, teman yang baik atau tetangga yang baik, itu mereka sabar. Mereka sabar, mereka maklumin, mereka tenggang rasa. Itu namanya kenikmatan yang besar namanya. Lalu juga yang saya sebutkan atau Nabi sebutkan di sini wal markab al-hani, yaitu kendaraan yang nyaman. Nah, semua orang mau kendaraan yang nyaman. Dibawa dekat, dibawa jauh itu enak. Nah, jalan rusak itu pun enak. Dulu itu ada yang namanya unta, ada yang namanya kuda, kalau sekarang ada yang namanya mobil atau motor. Lalu ikhwah, Nabi SAW melanjutkan, wa arba'un minasyaqawah. Ada 4 hal yang termasuk kesengsaraan atau penderitaan. Yang pertama apa? Al-jarusu, tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk, ikhwah, itu diantara sejelek-jeleknya azab. Kenapa? Dia bakal ganggu antum dengan lisannya dia. Dia bakal ngefitnah antum, dia bakal jelek-jelekin antum sama orang-orang sekitar. Kemudian dia itu bakal ganggu dengan tangannya dia. Mungkin dia ngebantu dalam pencurian misalkan, dia bantu ngerusak misalkan, dan lain-lain. Kemudian juga mereka itu nggak mau tenggang rasa sama antum. Antum salah dikit, dia bakal negur. Ana pernah di satu tempat, Ana pernah datang ke rumah mertua Ana waktu itu. Rumah mertua Ana datang waktu itu jam 10 malam. Ana datang jam 10 malam. Besok jam 6 pagi, atau jam setengah 6, Ana tuh mau langsung jalan. Ana nggak pernah parkir di situ. Ana datang jam 10 malam, Ana parkir mobil Ana di situ. Jam 10 malam, tuh bayangkan. Jam setengah 6 pagi, Ana mau langsung jalan. Ana tidak pernah parkir di situ sama sekali. Nggak pernah. Cuma waktu itu emang sudah penuh tempatnya, Ana nggak ada tempat lain. Jam setengah 6, Ana datang ke mobil Ana. Di mobil Ana sudah ditempel kardus. Kardus sudah ditempel di mobil Ana. Tidak boleh parkir di sini lagi, tulisannya. Nggak boleh parkir apa? Nggak boleh parkir di sini lagi. Di sini ya ikhwah, bukan masalah itu bukan tempat parkir. Di situ nggak ada tulisan sama sekali larangan parkir. Tapi
di hati ini merasa terganggu. Pertama, Anda nggak pernah parkir di situ. Kedua, Anda parkir malam-malam dan pagi Anda mau jalan lagi. Nah, di sini lihat nggak ada namanya bentuk tenggang rasa, nggak ada namanya tasamu. Nggak ada namanya tasamu. Kalau memang Anda misalkan sudah setiap hari parkir di situ misalkan, lalu ganggu orang misalkan di situ, kemudian di waktu-waktu padat itu parkiran orang, Anda parkir situ, ya oke lah Anda ditegur. Itu nggak ada larangan sama sekali, dan Anda lakukan malam hari, pagi-pagi Anda jalan lagi. Ditegur, jadi tempel kardusnya situ. Kan masa terganggu, nggak nyaman akhirnya. Nah ini tetangga macam apa kayak gini, kan nggak nyaman, nggak enak tidur, hidup di situ kan jadinya. Nah ini diantara contoh. Nah, tetangga yang buruk itu diantara perbuatannya seperti itu. Mereka nggak ada tasamu, nggak ada tenggang rasanya sama kita. Lalu juga yang Nabi SAW sebutkan di antara penderitaan terburuk itu adalah wanita yang buruk, yaitu istri yang buruk. Lalu tempat tinggal yang sempit, lalu juga kendaraan yang tidak nyaman. Nah, kendaraan yang tidak nyaman. Lalu Syekh menyebutkan di antara keutamaan dari atau manfaat dari tetangga yang baik yang saya sebutkan di sini, wa yakununa qudwatan lahu wa liwaladihi fil khair. Ini luar biasa banget. Saya sebutkan tetangga itu bisa menjadi teladan bagi kita atau teladan bagi anak-anak kita. Nah, ini buat orang-orang yang rumahnya itu berdekatan, nempel-nempel, kecil-kecil nempel-nempel, petakan misalkan, atau seperti apa nempel-nempel dekat itu, kan sering anak-anak keluar ke depan rumah, sering main, segala macam. Antum kalau punya tetangga yang baik, dia bakal perhatian juga sama anak antum. Dia bakal memberikan teladan yang baik juga terhadap anak antum. Lihat bagaimana kalau punya tetangga yang jelek. Nah, anak-anak dia jelek, dianya juga, apalagi dia ngajarin anak-anaknya. Segala macam hewan, nama-nama hewan kadang dibawa pulang sama anak. Padahal nggak pernah diajarin ke anak tersebut di rumah. Mungkin ada yang pernah ngalamin. Dia ke rumah bawa pulang kata-kata kotor lah. Mau bego lah, mau tolol lah, mau hewan ini, hewan itu dibawa pulang ke rumah. Padahal di rumah nggak pernah diajarin. Belajarnya di mana? Belajarnya di jalanan. Di depan rumahnya, di tetangga-tetangga rumahnya. Nah, ini contoh aja. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita tetangga-tetangga yang baik. Nah, jadi keuntungan kita punya tetangga yang baik bisa menjadi teladan. Entah bagi kita ketika kita melihat mereka itu perhatian sama tetangga yang lain, atau rajin ke masjid, itu jadi teladan bagi kita. Dan juga bisa keuntungan bagi keluarga kita semua. Lalu juga yang Syekh sebutkan, bahkan, kata Syekh, tetangga yang baik, kata Syekh, inna ba'dal usad yafrah bil jaris saleh. Para pelaku maksiat, mereka itu aja gembira kalau punya tetangga yang baik. Gembira mereka. Yang mereka itu bakal merasa sedih kalau punya tetangga yang jelek juga kayak dia. Nah, para pelaku maksiat nggak mau tetangga sama para pelaku maksiat, nggak mau. Kenapa? Nanti dicibir, nanti dihasatin, nanti didengki, nanti difitnah, segala macam, adu domba, dan lain-lain. Nggak suka. Maunya juga tetangga yang baik, yang soleh. Nah, ini menunjukkan namanya akal sehat manusia itu pengennya punya tetangga atau lingkungan yang baik. Nah, maka itu perkataan para ulama, kalau orang mau membeli sebuah rumah, maka hendaklah apa? Dia perhatikan dulu siapa tetangga-tetangganya tersebut. Nah, ini penting, ikhwah. Kalau kita mau beli rumah, atau nyewa rumah, atau mau tinggal di daerah situ, perhatikan dulu tetangga-tetangganya. Siapa mereka? Kalau perlu datang ke rumah-rumahnya. Kalau perlu datang ke rumahnya, berikan salam ke situ, bilang saya ada rencana untuk tinggal di rumah ini, misalkan. Dan lain-lain. Nah, itu nggak ada masalah untuk tahu. Mungkin di antara contoh yang lain ya. Anda dapat contoh ini, seorang tetangga yang buruk. Jadi Anda kenal seseorang, sebutlah ini Pak Muhammad misalkan. Pak Muhammad ini tinggal di sebuah rumah. Kemudian di saat pandemi, dia ini butuh uang. Akhirnya rumahnya dipasang tanda jual. Rumahnya ini di tempat yang strategis. Dia jualnya juga di bawah harga, karena dia butuh uang. Dia pasang label dijual situ, kemudian dia pindah rumah. Itu biarinnya ini laku, dia pindah ke tempat lain, biar yang ini laku.
Yang dia bingung, ini rumah kok nggak laku-laku. Pada tempat strategis, harganya pun di bawah pasaran. Dan sering banyak orang telepon, pengen ngelihat rumahnya dia. Jadi rumahnya dia itu ada yang nunggunya di situ. Ada tukang yang nunggu di situ. Sering banyak yang datang ke rumah itu, pengen ngelihat, tapi kok nggak jadi mulu. Padahal rumahnya bagus, rumahnya nggak jelek, rumahnya bagus. Nah ini bingung kenapa. Akhirnya usut punya usut, Pak Muhammad ini nanya sama tukangnya, kenapa sih orang-orang pada nggak jadi beli rumah ini? Padahal udah banyak yang datang, harganya pun murah. Dia bilang, jadi gini Pak, setiap ada orang datang ke rumah sini, nah, setiap ada orang datang ke rumah sini mau ngelihat rumah, itu tetangga depan rumah selalu ikut masuk. Jadi tetangga depan rumahnya ini, kalau ngelihat ada orang mau ngelihat rumah, dia langsung keluar, ikut ngelihat. Nah, setiap tetangga depan rumah ini ikut, itu yang dibongkar sama dia pasti yang jelek-jeleknya. Daerah sini nggak bagus, daerah sini banjir, ini terlalu mahal, ini bahannya begini, ini kenapa dibuatnya kayak dijelek-jelekin rumahnya. Dan setiap ada orang datang pasti begitu, buru-buru dia langsung keluar. Nah, ternyata dicari, kok kenapa, kok ini tetangga kok kayak begitu. Siap ada orang datang kok dijelek-jelekin rumahnya. Ternyata tetangga ini sebentar lagi bakal dapat warisan. Nah, dia ada rencana mau beli rumah itu. Nah, jadi dia nahan supaya rumah itu nggak dibeli orang dengan menjelek-jelekkan rumah itu. Kalau ada orang yang mau lihat. Nah, perhatian di sini, ikhwah. Bagaimana buruknya tetangga ini. Nggak enak orang tinggal di daerah yang kayak begitu. Kita lagi butuh, ternyata sulit. Nah, kemudian, ikhwah, salah satu rahasia untuk mendapatkan tetangga yang baik. Apa rahasianya? Yaitu kita yang jadi tetangga yang baik. Ini penting. Kita menjadi tetangga yang baik, perhatian sama orang, dan itu bisa berpengaruh ke dalam hati-hati orang banyak. Bisa membuat mereka pun baik kepada kita. Karena merupakan kewajaran manusia, akal waras manusia, kalau dia akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Maka itu kita berusaha berbuat baik kepada mereka, kita dulu menjadi tetangga yang baik. Kita yakinkan bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Ta'ala. Kemudian ikhwatar rahimani warahmatullah. Jadi Syekh menyebutkan, mengumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah keutamaan atau hak-hak terhadap tetangga, maka Syekh menyimpulkan ada dua perkara dari hak para tetangga. Yang pertama kata Syekh, an yu'na bi ikramil jar wa ihsan ilaihi. Untuk perhatian dalam memuliakan tetangga dan juga berbuat baik kepada mereka. Kata Syekh, memuliakan dan juga berbuat baik kepada mereka disebutkan secara umum di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jelaskan secara umum? Dengan tujuan ini mencakup semua jenis memuliakan dan juga kebaikan. Jadi apapun yang namanya itu berarti bentuk penghormatan, maka kita lakukan. Entah itu dengan memberikan salam, atau dengan memanggil dia dengan panggilan yang dia mau. Itu salah satu bentuk memuliakan. Di antaranya apa? Kalau tetangga antum Pak RT, maka panggil dia dengan Pak RT. Kalau dia memang suka dengan panggilan tersebut. Dia Pak Lurah, panggil dia dengan Pak Lurah. Jangan panggil dengan namanya. Itu salah satu cara untuk memuliakan mereka. Perhatikan bagaimana Nabi SAW ketika mengirim surat untuk mendakwahi Heraklius. Apa yang Nabi SAW tulis? Ila Hirokal Malikur Rum. Kepada Heraklius, raja dari Romawi, atau jenderal dari Romawi. Nabi SAW tetap memasang lakop atau gelarnya Heraklius. Untuk menghormati dia. Nah, untuk menghormati dia, untuk membuka jalannya, supaya mudah untuk berdakwah. Begitu juga ini, kalau tetangga kita memiliki panggilan khusus, yaitu panggilan yang baik, dia memiliki gelar tertentu, misalkan panggil dengan hal tersebut. Itu salah satu cara untuk memuliakan mereka. Begitu pula dalam urusan kebaikan, maka lakukan apapun yang kita namakan sebagai sebuah kebaikan. Dari yang tadi disebutkan oleh Syekh, baik itu memberikan salam, senyum kepada mereka, memberikan hadiah, dan lain-lain. Lalu hal yang kedua, kata Syekh, yang mencakup tentang hak tetangga,
an yahris ala alla yasila ila jarihi minhu ayyu adza. Dia berusaha untuk menahan semua bentuk keburukan yang akan menimpa tetangganya. Mau itu keburukan perkataan atau keburukan perbuatan. Di antaranya bagaimana caranya? Kita menahan diri dulu. Kita tidak menyebarkan keburukan kepada mereka. Lalu kalau kita dapati tetangga yang lain berusaha untuk menjelek-jelekkan tetangga yang lain lagi, maka kita tahan dia. Dia mau menyebarkan adu domba misalkan, menyebarkan fitnah, menyebarkan kebohongan, dan lain-lain, maka kita tahan dia. Jangan. Bahwasanya dia itu tetangga yang baik, pasti maksudnya tidak begitu. Sebarkan husnuzon kepada tetangga-tetangga yang lain. Begitu juga masalah keburukan perbuatan. Kita jaga. Kalau misalkan dia pulang kampung misalkan, kitanya enggak, maka kita bantu jaga rumahnya. Kita secara berkala kita lihat rumahnya. Nah, bagaimana rumahnya, aman atau tidak. Sebagaimana kita mau tetangga kita jadi CCTV kita pun jadi CCTV buat tetangga kita. Kita jaga mereka secara fisik. Lalu selanjutnya ikhwatah rahimani wa rahmakumullah. Intinya Syekh sebutkan juga di sini wa idza arada al-'abdu li nafsihi dhabitan fi hadzal bab. Kalau seorang itu mau tahu bagaimana patokan dalam masalah ini, yaitu masalah hak kepada tetangga, kata Syekh falyanzur ila ma yuhibba an yu'amalahu bihi jiranuhu. Maka dia perhatikan dia itu mau dipergauli seperti apa oleh tetangganya. Kalau dia mau dipergauli seperti itu, maka pergauli tetangganya seperti itu juga. Nah, kemudian Syekh menyebutkan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya sendiri. Jadi apa yang kita sukai untuk dipergauli seperti itu pula kita pergauli tetangga kita. Kalau kita mau dihormati, maka kita hormati mereka. Kita mau dikasih hadiah, misalkan, kasih hadiah kepada mereka. Walaupun ini juga nggak benar ya, kita kan tujuan lillahi ta'ala. Tapi maksudnya di sini adalah, kalau kita mau mendapatkan kebaikan dari tetangga kita, maka kita pun berbuat baik kepada mereka. Lalu ikhwatah, rahimani wa rahmakumullah. Di antara hal yang disebutkan oleh Syekh di sini, dan ini pun benar-benar diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala rajulun, ada seorang yang datang ke Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qal anta du'a lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kemudian Nabi menjawab, engkau menjadikan tandingan selain Allah, padahal Allah menciptakanmu. Di sini kita perhatikan tentang masalah tauhid. Kemudian qal sumai, kemudian orangnya nanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah dosa besar? Nabi mengatakan, summa antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Kamu membunuh anakmu karena kamu khawatir dia bakal makan bersamamu. Maksudnya apa? Karena takut menjadi orang fakir. Makanya nggak mau punya anak atau membunuh anaknya. Summa ai, kemudian ditanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Summa antuzaniya bihalilati jarik. Kemudian kamu berzina dengan istri tetanggamu. Berzina dengan istri tetangga. Dan ini termasuk dosa besar, kata Nabi SAW. Dan di sini beliau menukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim mengatakan, wala ba'iqata a'zam minaz zina bimra'atihi. Nggak ada namanya perzinahan yang lebih parah daripada perzinahan dengan istri tetangga. Fazina bimi'ati imra'atin la zawjalaha aisar indallah minaz zina bimra'ati jar. Berzina, kata Ibnu Qayyim, dengan 100 wanita yang nggak ada suaminya, itu lebih mudah, lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangga. Fa'in kana al-jar akhon lahu, au qariban min aqaribihim, dhamma ila dzalika qati'atur rahim, fayatadha'aful ism. Apalagi, kata Ibnu Qayyim, kalau tetangganya itu ternyata saudaranya atau kerabatnya, maka berkumpullah perzinahan itu dengan memutuskan silaturahmi. Fayatadha'aful itsm. Berlipatlah dosanya. Tuh, berlipat. Makanya ini bahaya.
Lalu di hadis yang lain yang saya sebutkan, ketika ada seorang sahabat datang ke Nabi SAW. Kemudian nanya, mata quluna fi zina? Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang zina? Nabi mengatakan, Allah Ta'ala dan Rasulnya mengharamkannya. Maka dia itu diharamkan sampai hari kiamat. Yaitu zina. Faqala Rasulullah SAW min ashabi. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, la an yazniya rajulu bi asyrati niswatin aisar alaihi min an yazniya bi imra'ati jarihi. Kalau seorang itu berzina dengan 10 wanita, itu lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangganya. Tuh, dengan istri tetangganya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, orang ini bertanya lagi, mata quluna fis sariqah, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang pencurian? Nabi mengatakan, Allah Ta'ala dan Rasulnya mengharamkannya. Maka dia itu haram sampai hari kiamat. Lalu Nabi melanjutkan, la an yasriqa rajul min asyrati abyad aisar alaihi min an yasriqa min jari. Kalau seorang itu mencuri dari 10 rumah, itu lebih ringan daripada dia mencuri dari tetangganya. Tuh. Jadi, dosa yang dilakukan kepada tetangga itu lebih berat daripada dosa yang dilakukan kepada orang lain. Kenapa? Karena ada hubungan kedekatan tempat tinggal antara kita dengan mereka. Kalau tambah dia itu keluarga, maka ada kedekatan apa? Kedekatan darah dengan mereka. Kemudian Syekh bahkan menyebutkan di sini, tambah lagi kalau dia itu orang Muslim, maka ada keterikatan apa? Iman. Dia ada keterikatan iman, ada keterikatan persaudaraan, ada keterikatan tempat tinggal. Berlapis 3 dosanya. Ini, ikhwah, adalah bentuk bagaimana Islam menjaga yang namanya persatuan. Nggak mau adanya keributan di masyarakat, dibangun dari kecil. Kita ingat bagaimana hadis Nabi SAW, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim yang adalah ketika orang-orang muslim lainnya itu selamat dari bahaya lisannya dan juga tangannya. Nah, lalu ikhwata rahimani wa rahmakumullah. Syekh di sini menyebutkan banyak hadis-hadis yang lain. Banyak hadis-hadis yang lain di sini disebutkan oleh Syekh berkaitan tentang masalah tetangga. Dan di sini juga Syekh menyebutkan bahwasanya membunuh tetangga itu termasuk tanda hari kiamat. Dan hari kiamat itu ikhwah tidak ditegakkan kecuali kepada orang-orang yang terburuk. Ini dikatakan dalam hadis, inna baina yaday sa'ah la harjan. Nabi mengatakan, ketika sudah dekat hari kiamat, bakal banyak pembunuhan. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-haraj? Nah, Nabi mengatakan itu pembunuhan, al-haraj di sini. Lalu para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kita sekarang sering berperang kepada orang-orang musyrik, maka banyak pembunuhan. Berarti maksudnya sudah dekat dong. Nabi mengatakan, laisa biqatil musyrikin, bukan membunuh orang-orang musyrik, kata Nabi. Walakin yaqtul ba'dukum ba'dha hatta yaqtul ar-rajulu jarahu wa ibna ammihi wa dha qarabati. Tapi yang maksudnya al-haraj atau banyak pembunuhan adalah seorang dari kalian membunuh orang yang lain, yaitu muslim membunuh muslim. Sampai-sampai seorang membunuh tetangganya atau sepupunya atau karib kerabatnya dibunuh sama dia. Faqala ba'dul qaum, kemudian ada lagi yang bertanya, wahai Rasulullah, wa ma'ana uquluna dzalikal yaum. Wahai Rasulullah, kita kan cerdas, kita kan punya akal. Masa kok bisa muslim bunuh yang lain, kemudian orang bunuh tetangganya, kemudian apalagi bunuh karib kerabatnya? Kita kan punya akal, cerdas. Gak mungkin lah. Kemudian apa kata Nabi? La, enggak, kata Nabi. Tunza'u uqula aktsari dzalikaz zaman. Pada saat itu, akal seorang kecerdasan itu sudah dicabut oleh Allah Ta'ala. Wa yakhlufu lahu haba'an minan nas la uqula lahum. Dan saat itu akan banyak orang, banyak sekali seperti buih, tapi mereka itu la uqula lahum. Nggak ada akalnya, nggak ada otaknya. Antum melihat bukti zaman sekarang? Mungkin sebagian antum tahu yang terjadi minggu kemarin atau 2 minggu yang kemarin. Ketika ada seseorang membunuh pacarnya yang hamil karena pacarnya ini gangguin dia lagi main game. Lu bisa bayangkan nggak, gila?
Dia lagi sibuk main game, kata dia. Kemudian pacarnya yang hamil ini nyuruh dia untuk ngambilin ini, nganterin dia ke WC katanya, dan lain-lain. Dia sebel, akhirnya pacarnya lagi hamil ini dibunuh sama dia. Tuh perhatikan. Ini nggak ada otaknya namanya. Kok bisa ngebunuh orang cuma gara-gara game? Ini menunjukkan ya ikhwah, namanya hari kiamat itu benar-benar sudah dekat. Benar-benar sudah dekat. Dan akan didirikan kepada syirarul khalqi, yaitu kepada orang-orang yang terburuk. Lalu yang terakhir ikhwah, yang terakhir di sini Syekh menyebutkan tentang hadis dari Abu Hurairah. Ketika ada seorang datang ke Rasulullah SAW, mengadu, wahai Rasulullah, tetangga saya suka gangguin saya. Lalu apa kata Nabi? Pulang ke rumah, fa'akhrij mata'aka ila tariq. Keluarin barang-barangmu ke jalanan, kata Nabi. Barang-barangmu keluarin ke jalanan. Maka orang ini pulang, barang-barangnya dikeluarin ke jalanan semuanya. Orang-orang pada ngumpul. Ente kenapa? Kenapa barang-barang ente dikeluarin? Dia bilang, lijarun yu'zini. Fazakartu lin Nabi SAW. Saya punya tetangga suka gangguin saya, maka saya kasih tahu Nabi SAW. Ini kata Nabi yang harus saya lakukan. Faja'alu yaqulun. Kemudian orang-orang itu pada bilang ketika mendengar hal tersebut, Allahumma al'anhu, Allahumma akhzihi. Ya Allah, laknatlah tetangga itu yang jelek itu. Kemudian hinakanlah dia. Fabalaghahu fa'atahu. Kemudian sampailah ke tetangga yang buruk ini. Sebab kenapa dia ngeluarin barangnya, kemudian dilaknat oleh orang-orang banyak. Dia datang ke orang ini. Irji' ila manzilik, pulang ke rumahmu. Fawallahi la uzik. Demi Allah, saya nggak bakal ganggu kamu lagi. Nah, demi Allah, saya nggak bakal ganggu kamu lagi. Hadis ini, ikhwatah, hadis yang luar biasa. Dari mana? Lihat bagaimana Nabi SAW ikut ngurusin masalah hubungan bertetangga. Tuh. Ini menunjukkan masalah kerukunan bertetangga itu tidak dianggap remeh sama sekali oleh Nabi SAW. Nabi ikut ngurus. Dan antum kalau mau bandingin antara Nabi dengan pemimpin zaman sekarang, ini beda ya ikhwan. Nabi SAW itu Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para Nabi. Pemimpinnya para Rasul. Beliau memiliki tanggung jawab yang besar di pundaknya untuk menyebarkan dakwah ini semuanya. Belum beliau diusir dari kota Mekah, bagaimana beliau itu kesulitan dalam peperangan, dan ini dan itu. Beliau itu pemimpin yang luar biasa. Kesibukannya benar-benar luar biasa. Tapi beliau tidak lalai dalam masalah ini. Dalam masalah bertetangga. Menjaga hubungan antara tetangga. Dari sini berarti apa pelajarannya? Pelajarannya orang yang memiliki kekuasaan, baik itu presiden, ataupun orang-orang di bawahnya, dari gubernur, camat, lurah, walaupun RT, maka damaikan antara tetangga. Berikan jalan keluar. Karena kalau mau bangun persatuan, maka harus dibangun dari lingkup yang paling kecil. Dari lingkup bermasyarakat itu harus dirukunkan di antara mereka. Baru nanti bisa bersatu makin besar. Nah, ini makanya harus memperhatikan masalah ini dan tidak menganggap sepele. Wallahu taala alam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Baik. Untuk rangkuman kajian kita hari ini, sebagaimana Syekh di sini sebutkan, Islam ini agama yang sempurna. Islam berusaha mencakup segala macam kebaikan dari berbagai sudutnya. Di antaranya adalah menunaikan hak-hak para tetangga. Nah, di antara hadis yang disebutkan oleh Syekh, yaitu hadis Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Bahwasanya senantiasa Jibril itu mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Maka hadis ini benar-benar mencakup segala bentuk ihsan kepada mereka, segala bentuk kebaikan kepada tetangga, sebagaimana tadi disebutkan. Dan juga disebutkan tadi oleh Syekh bahwasanya ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga itu binasi kitabillah. Disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Maka niat pertama kita ketika berbuat baik kepada tetangga adalah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah.
Baru setelah itu adalah untuk membalas jasa mereka misalkan, membalas kebaikan mereka kepada kita misalkan, dan lain-lain. Tetapi tujuan kita yang pertama adalah untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan juga tadi yang disebutkan, untuk kita mendapatkan tetangga yang baik tadi keuntungannya banyak. Mereka akan menjaga aib kita, mereka akan bertenggang rasa dengan kita, akan mungkin memberikan hadiah kepada kita, dan lain-lain. Banyak sekali keuntungannya. Dan cara yang paling pertama untuk mendapatkan tetangga yang baik adalah kita dulu menjadi tetangga yang baik. Kita perlakukan mereka sebagaimana kita mau diperlakukan. Kalau kita mau tetangga kita senyum sama kita, perhatian dengan kita, maka kita pun senyum kepada mereka, perhatian dengan mereka. Wallahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita tetangga-tetangga yang baik dan juga menjadikan kita menjadi tetangga yang baik. Karena tetangga yang baik itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.